Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Duta Pertiwi dengan NIM 12610321218 dari kelas HTN 1D. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang model periwayatan hadis untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah studi Quran dan hadis. Adapun pembahasan yang dibahas dalam video kali ini, yang pertama adalah syarat-syarat seorang perawi, yang kedua adalah tahammul wal ada, yang ketiga periwayatan hadis secara lafadz dan makna, yang keempat istilah dalam periwayatan hadis, dan yang kelima adalah gelar ulama dan hadis. Langsung saja ke materi yang pertama, yaitu syarat-syarat seorang perawi. Syarat seorang perawi ada 6. Yang pertama adalah balik. Perawi harus cukup umur ketika meriwayatkan hadis meskipun ia masih muda saat menerima hadis. Lalu, yang kedua adalah muslim. Seorang perawi harus beragama Islam ketika menerima maupun menyampaikan hadis. Yang ketiga adalah perawi adalah seorang muslim dan balik, berakal dan tidak melakukan dosa kecil maupun besar. Yang keempat adalah dabit, bisa menangkap apa yang didengarnya dengan baik serta dapat menyampaikan apabila dibutuhkan. Yang kelima adalah tidak syadz, hadis yang diriwayatkan tidak berlawanan dengan Al-Quran. Lalu yang terakhir, perawi harus memperhatikan ibadahnya dan hal-hal yang dia lakukan. Materi yang kedua yaitu tahammul wal ada. Tahammul wal ada adalah mengambil atau menerima hadis dari salah seorang guru dengan salah satu cara tertentu dan proses mengajarkannya atau meriwayatkannya hadis dari seorang guru kepada muridnya. Adapun cara menerima hadis, yang pertama adalah mendengar atau al-sama, yang kedua adalah membaca atau qiraah, yang ketiga ijazah atau al-ijazah, yang keempat memberi atau munawalah, lalu yang kelima menulis atau al-kitabah, yang keenam pemberitahuan atau i'lam, yang ketujuh wasiat atau al-wasiyah, dan yang kedelapan adalah penentuan atau al-wijadah. Materi selanjutnya yaitu periwayatan hadis secara lafadz dan makna. Meriwayatkan hadis dengan lafadz adalah meriwayatkan hadis sesuai dengan lafadz yang mereka terima dari Nabi Muhammad SAW. Dengan istilah lain yaitu meriwayatkan hadis dengan lafadz yang masih asli dari Nabi Muhammad SAW. Lalu meriwayatkan hadis dengan makna adalah meriwayatkan hadis berdasarkan kesesuaian maknanya saja, sedangkan redaksinya disusun sendiri oleh orang yang meriwayatkan. Materi selanjutnya adalah istilah periwayatan hadis. Istilah periwayatan hadis ada 3. Yang pertama adalah sanad, lalu matan, dan rawi. Sanad sendiri merupakan salah satu neraca yang menimbang sahih atau dhaifnya suatu hadis. Sedangkan matan adalah lafadz-lafadz hadis yang di dalamnya mengandung makna-makna tertentu. Lalu rawi adalah orang yang sedang menyampaikan atau menuliskan dalam suatu kitab apa-apa yang pernah didengar dan diterimanya dari seorang guru. Materi yang terakhir adalah gelar ulama hadis. Gelar ulama hadis ada 4. Yang pertama adalah al-muhaddis, lalu yang kedua adalah al-hafiz, yang ketiga adalah al-hujjah, dan yang keempat adalah al-hakim. Itu tadi materi yang dapat saya sampaikan tentang model periwayatan hadis. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.